Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar hingga saat ini masih menarik buat diulik karena diketahui naskah aslinya masih belum ditemukan. Super Semar ditandatangani oleh Presiden Soekarno 11 Maret 66. Surat ini berisi mandat dari Soekarno kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengamankan pemerintahan karena terjadinya ketidakstabilan situasi politik buntut peristiwa gerakan 30 September 65. Sejak Super Semar terbit, Soeharto mengambil alih kekuasaan sebab dia menafsirkan surat sakti tersebut menjadi alat legitimasi suksesi kepemimpinan negara dari Soekarno untuk dirinya. Super Semar dianggap sebagai penyerahan mandat kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Sementara bagi Soekarno, surat itu adalah perintah pengendalian keamanan, termasuk keamanan dirinya selaku presiden dan keluarganya. Soekarno pun pernah menekankan surat itu bukanlah transfer of authority, namun salah satu jenderal yang membawa Super Semar dari Soekarno yang berada di Istana Bogor ke Soeharto di Jakarta berkesimpulan Soekarno telah menyerahkan kekuasaannya. Adapun jenderal yang menganggap Super Semar sebagai pengalihan kekuasaan adalah Brigjen Amir Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya. Amir Mahmud menjadi satu dari 3 jenderal suruhan Soeharto untuk menghadap ke Soekarno. 2 jenderal lainnya adalah Brigjen M. Yusuf dan Majen Basuki Rahmat. Sejak peristiwa G30S terjadi gejolak di dalam negeri. Ini menyusul tudingan PKI sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Unjuk rasa banyak terjadi. Ekonomi nasional pun ikut tergerus. Hingga puncaknya pada 11 Maret 66, mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara. Demo ini didukung tentara. Oleh karena itu, Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat meminta Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Permintaan itu pun dititipkan Soeharto lewat Amir Mahmud, M. Yusuf, dan Basuki Rahmat. Permintaan Soeharto pun dianggap biasa oleh Soekarno. Oleh sebab itu, dia menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Hanya interpretasi Soeharto berbeda mengenai isi dari Super Semar. Karena dianggap sebagai mandat pemberian kekuasaan untuknya, Soeharto menggunakan Super Semar secara serta-merta dengan melakukan aksi beruntun sepanjang Maret 66. Soeharto membubarkan PKI, menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, memulangkan anggota Cakrawirawa yang terdiri dari 4.000 anggota pasukan yang loyal pada presiden, dan mengontrol media massa di bawah Pusat Penerangan Angkatan Darat. Tindakan Soeharto ini tidak lain mengakhiri dualisme kekuasaan yang telah terjadi setelah G30S. Akibat popularitas Soekarno dan manuver-manuver Soeharto berdalih Super Semar, kekuasaan sang proklamar pun jatuh. Pada 7 Maret 67, Soekarno melepas jabatannya. Soeharto lalu ditunjuk menjadi presiden lewat sidang MPRS. Soeharto lalu resmi menjadi presiden kedua Indonesia pada 27 Maret 68. Dia memimpin Indonesia selama 32 tahun. Di balik kisah jenderal-jenderal suruhan Soeharto, ada kabar beredar yang menyebut Soekarno berada dalam tekanan saat menyerahkan Super Semar. Bahkan Soekarno disebut diancam sehingga terpaksa menandatangani Super Semar. Hal tersebut diungkap oleh Soekarjo Wilarjito, ajudan Soekarno. Dia memaparkan kisah itu setelah rejim Soeharto jatuh pada tahun 98. Soekarjo mengatakan Maraden Panggabean merupakan jenderal Angkatan Darat keempat yang menjadi orang suruhan Soeharto untuk mendapat surat mandat dari Soekarno. Saat menghadap Soekarno di Istana Bogor, Majen Basuki Rahmat, M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Maraden Panggabean disebutnya sudah siap membawa map berisi dokumen Super Semar yang disusun oleh Alam Syah dan diketik oleh Ali Murtopo dari Badan Pusat Intelijen. Menurut Soekarjo, Basuki Rahmat dan M. Panggabean menodongkan pistol FN-46 ke arah Soekarno sambil meminta Presiden Soekarno segera menandatangani surat tersebut. Akhirnya karena di bawah todongan pistol dan resiko terjadinya pertumpahan darah, Soekarno mengalah dan bersedia menekan Super Semar. Namun cerita soal penodongan pistol ini menimbulkan perdebatan, apalagi mengingat saat itu Soekarno berada di Istana Negara yang terdapat pengamanan ketat termasuk pasukan Cakrawirawa. Tudingan Soekarjo juga dibantah oleh Maraden yang mengaku tidak ikut menghadap Soekarno. Maraden menyatakan dirinya berada di markas besar Angkatan Darat di Jakarta saat penandatanganan Super Semar. Bertahan kemudian juga disampaikan oleh M. Yusuf dan Subandrio yang ada di lokasi saat Super Semar diteken.